Baiklah, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Metro hari ini. Langsung saja kami akan mulai perbincangan. Saya akan ke Pak Fahri terlebih dahulu untuk menanyakan. Jadi persisnya apa sebenarnya hasil rapat Panwas dengan KPK kemarin? Ya, intinya ini ada misteri di KPK. Jadi kita tidak tahu KPK ini menganggap hukum itu milik institusi KPK atau milik publik. Sebetulnya kalau kita menganggap hukum itu milik publik, maka sebetulnya apa yang menjadi persoalan hukum itu dapat dikomunikasikan di depan umum. Bahkan sebetulnya ciri negara demokrasi modern itu nanti hukum itu accessible bagi semua orang gitu. Jadi kalau saya lapor polisi, nanti yang meriksa saya, pemeriksaannya apa, nanti sampai di jaksa dituntut, siapa yang nuntut dan sebagainya, semuanya harusnya adanya di TV, adanya di internet, dapat kita akses gitu. Karena hukum ini hukum publik. Apa yang kita anggap salah yang dilakukan oleh Pak Budiono, harus juga hal yang dianggap salah dilakukan oleh saya atau Pak Darmin Nasution dan sebagainya gitu. Jadi ini misterinya. Padahal yang ingin kita ungkap ini kan sesuatu yang sudah transparan. Sesuatu yang sudah ditemukan oleh polisi. Bahkan Pak Susno Duaji di bawah sumpah mengatakan bahwa kami hampir saja memeriksa Pak Budiono, tetapi yang bersangkutan memenangkan pemilu sebagai wakil presiden, akhirnya tidak jadi. Kemudian pimpinan KPK mengatakan kami mencium bau tidak sedap. Akhirnya meminta kepada BPK untuk melakukan audit investigasi. DPR pun juga meminta. Ketemulah audit investigasi BPK dan mengatakan sekurang-kurangnya ada 9 kesalahan besar di dalam kasus Senturi ini. Lalu kemudian DPR membentuk angket. Satu institusi yang jarang kita bentuk di DPR. Menginvestigasi, ketemu dan mengapprove semua temuan BPK, bahkan mengatakan ada 59 kesalahan, ya kan? Lalu kemudian sekarang setelah masa Timuas ini ada keputusan Pengadilan Jakarta Pusat yang persis menyetujui semua yang ditemukan oleh polisi, oleh BPK dan termasuk yang ditemukan oleh DPR. Bahwa korupsi ini, bahwa ini adalah perbuatan korupsi dan ini dilakukan sebagai sebuah kejahatan berlanjut sejak 2011 waktu zaman merger dan sebagainya itu. Bukan 2011, bukan. 2001 sejak zaman merger sampai kemudian PMS bailout itu gitu. Jadi kalau semuanya sudah dikatakan terang oleh institusi lain, kenapa KPK tidak berani mengatakan terang? Hukum apakah yang sedang disembunyi? Rahasia perusahaan apakah yang sedang mereka sembunyikan? Itu yang kita nggak tahu. Oke, jadi ini masalah keberanian, begitu Anda melihatnya seperti itu? Pokoknya itulah misteri. Ya. Misteri, begitu. Nanti saya akan tanya juga ke Pak Ganjar, tapi kita harus break terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami.